أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كلمات كل كتاب ولا بدين ولا ذاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنهم جميع المسلمين والمسلمات ورضي الله عنهم وإني قد حلفت على نفسي أني لا أصيب إلا عبدا قد عرفت من طلبته وإرادته إلقاء كتفيه بين يدي وأنه لا غنى له عني فإذا كنت كذلك نزعت الذلة والوحشة عنك وأسكن الغنى قبل قلبك فإني قد حلفت على نفسي أنه لا يطمئن عبد لي إلا نفسه ينظر إلى أفعالها إلا وقفته إليها أضعف الأشياء التي لا تضاد عملك فتكون متعديا ولا ينبغ بك من يسألك ولا تجد لمعرفته حدا فليس لها غاية وما طلبت من زيادة موتك ولا تجد لزيادة مني حدا ثم لا ثم لا ثم ثم لم بني إسرائيل أنه ليس بيني وبين أحد من خلقي نسب maka tanggung ragabatuhum wa iradatuhum innama abuhu lahum ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qadara ala qalbi bashar dhani baina aynayka wa anzur ilayya bi basari qalbika wa la tanzur bi aynika allati bi rasika ila alladhina ajabatu uqulahum anni fa famarjuha fawasakhtu min kitai sawabi anha fa ini halatu bi izzati wa jalali la tahu sawabi li abdin la khala fi ta'ati li tajribati wa taswiq tawadda liman ta'lamuhu wa la tutawil alal muridin law alima ahlu mahabbati manzilatul muridina indi lakanu lahum ardan yamsuna alaiha ya Daud la an takhruja muridan min sakratin huwa fiha tastam la an tukhrija muridan min sakratin huwa fiha tastanqidhuhu fa aktubahu indi jahidan wa man gadatuhu indi jahidan la takunu alika wa sallam wa bakatun ilal makhlukin ya Daud tamassak bi kalami wa khudh min nafsika li nafsik la tudiyanna minha fa ahjuba anka mahabbati la tayas la tuyay la tuayyis ibadi min rahmati ikta syahwataka fa innama abhasu syahawati yudhifuhu khalqi ma balul aqiyai ayyan al-syawati bainaha ankusu halawata munajatik wa innama uqubatul aqiyai indi fi mawdi'i tanawul adna ma yasilu ilaihim an ahjiba uqulahum fa illam arda dunya li habibi wa nazahtuha anha ya Daud la tajal baini aliman yahjibuka bis
syukrihi an mahabbati ulaika quta'u tariq ala ibadi al-muridin ista'in ala tarki syawati bi idmani sawmi wa iyaka wa tajribata fil iftar bainan mahabbati li sawmi wa idmani. Nah, jadi dalam cerita Nabi Daud alaihi salam itu malam bahwasanya orang yang mencintai Allah, murni cintanya kepada Allah, tidak bercampur dengan cinta kepada dunia. Nah, ini Allah Ta'ala berjanji untuk mengatur, meluruskan orang itu, dan Allah Ta'ala yang menuntun dia. Dan Allah membantu dia menghadapi segala kesusahan. Dan sambungannya ujar Allah, sesungguhnya aku bersumpah atas diriku sendiri bahwa aku tidak akan memberi pahala kecuali kepada seorang hamba yang aku tahu daripada tuntutannya dan keinginannya. Nah, jadi orangnya bujur-bujur ya, ini menginginkan, ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ilqa katifai baina yadai, dia melemparkan kedua bahunya di hadapanku, maksudnya ini dirinya. Nah, ini untuk mendapatkan ridha aku, dan bahwasanya tidak ada kekayaan baginya dari aku. Artinya dia merasa tidak bisa berlepas dari aku, dia merasa selalu membutuhkan aku. Inilah hambaku yang akan kuberi pahala. Nah, apabila engkau seperti itu wahai Daud, ujar Allah Ta'ala, nazatul dhillata wal wasyata anka, maka aku akan cabut kehinaan dan kegelisahan dari dirimu, dan aku akan tempatkan rasa kaya itu di dalam hatimu. Karena sesungguhnya aku telah bersumpah atas diriku sendiri, ujar Allah Ta'ala, bahwasanya dia adalah tentram seorang hambaku kepada dirinya sendiri, yang ia melihat kepada perbuatannya sendiri, kecuali akan aku serahkan ia kepada dirinya sendiri apal asya, dalam keadaan sesuatu yang paling lemah. Nah, jadi bila orang ini ujar Allah Ta'ala merasa tenang, percaya diri lah bahasanya, adalah seorang ini hanya memandang kepada perbuatan kemampuannya. Nah, maka orang ini akan aku serahkan, ia mengurus dirinya sendiri. Ya, aku pada hendak lagi biar Allah Ta'ala mengurus dirinya. Nah, tapi ia mengurus dalam keadaan kondisi yang sangat lemah. Nah, allati la tudadu amalaka, yang mana dirinya itu tidak bisa mengimbangi akan amalmu, kata junun mutaatian, maka jadilah dia ayah, ya kau uyuk mengurus diri sendiri. Dan dia adalah manfaat denganmu orang yang bersahabat denganmu, dan engkau tiada akan mendapatkan untuk mengenal aku batas, karena marifat pengenalan kepadaku itu tidak ada ujungnya, ujar Allah Ta'ala. Dan manakala engkau menuntut dari aku tambahan, aku akan berikan itu kepadamu, dan engkau tidak akan mendapatkan bagi tambahan nikmat dariku itu batas. Nah, ini berapa batasnya nggak ada. Nah, artinya kalau Allah Ta'ala hendak menambah sebanyak mungkin bisa. Summa alim, kemudian beritahu Bani Israel, ujar Allah Ta'ala, bahwasanya tidak ada antara aku dan antara seorang pun daripada makhlukku itu nasab. Jadi kata lah, aku ini misalnya bisian anak itu nasab itu kan garis keturunan itu tidak ada. Karena kalau dalam Islam itu tegas sebenarnya, lam yalid walam yulad, Allah itu pada beranak pada dari beranakan.
Cuma orang Bani Israel itu entah itu dari Yahudi atau Nasrani adalah itu ada kelompok mereka yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu berisian anak. Nah itu diceritakan dalam Qur'annya itu wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Dalika qauluhum bi aqwaihim yudhahi'una qawla alladziina kafaru min qabl. Jadi berkata orang-orang Yahudi, ujaran Yahudi Uzair, Nabi Uzair itu anak Allah Ta'ala. Dan berkata orang-orang Nasrani Al-Masih atau Nabi Isa itu anak Allah Ta'ala. Di sini Yahudi Nasrani ini sama dari Bani Israel lah. Nah jadi mereka itu menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu punya anak. Nah ini perkataan mereka itu serupa kan, dengan perkataan orang-orang yang kafir sebelum mereka. Nah jadi Allah menyatakan, beritahu ujar Allah Ta'ala wahai Daud kepada Bani Israel bahwa antara aku dan antara seorang daripada makhluk itu tidak ada nasab itu. Maka hendaklah besar harapan mereka dan keinginan mereka kepadaku indama abuhu lahumma ketika aku menganugerahkan bagi mereka malainun rat walau dengan samiat walau khatara ala qalbi bashar akan kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Nah ini maksudnya surga adalah maka letakkanlah aku kata Allah di antara kedua matamu dan lihatlah kepadamu dengan mata hatimu. Lihatlah kepadaku dengan mata hatimu dan jangan engkau melihat dengan mata yang ada di kepalamu kepada sesuatu yang aku dinding akal mereka itu dari aku. Nah maka apa yang mereka harapkan itu aku putuskan, yaitu aku putuskan harapan mereka itu dengan memutuskan pahala daripadanya. Maka sesungguhnya aku bersumpah demi kemuliaan dan kebesaranku ujar Allah, aku tidak akan membukakan pahalaku bagi seorang hamba yang masuk di dalam ketaatanku cuma untuk mencoba-coba aja. Nah, ini mencoba-coba aja berbuat taat. Wataswik atau berbuat taat ini untuk bisnis pasar, artinya taat ini mengharap apa? Mengharap dunia. Maka tawadhu'lah engkau wahai Daud ujar Allah Ta'ala kepada orang yang engkau ketahui wala tutawil alal muridin dan jangan engkau merasa lebih tinggi daripada murid, para orang-orang murid. Artinya murid itu orang yang menghendaki aku. Jikalau seandainya mengetahui orang-orang yang cinta kepadaku akan kedudukan murid. Nah murid itu yaitu orang yang menghendaki Allah dalam segala aktivitasnya. Jadi jikalau orang-orang yang cinta itu mengetahui kedudukan murid di sisiku, niscaya orang-orang yang cinta itu akan menjadikan diri mereka itu seperti bumi yang para murid itu berjalan di atasnya. Nah ini murid-murid memang orang penuntut ilmu yang semata-mata menghendaki Allah Ta'ala untuk ikhlas, itu luar biasa. Nah sehingga malaikat sendiri itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu.
Nah, jika orang-orang tahu ujar Allah Ta'ala itu kedudukan murid itu, nah, mereka akan rela untuk menjadi bumi pijakan para murid itu. Karena dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man arada yanzura ila utaqaillahi minan nari fil ardi falyanzur ila talabatil ilmi." Siapa yang ingin melihat kepada orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka yang ada di muka bumi ini, silakan lihat kepada para penuntut ilmu. Ini ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Dawudu lan tukhrija muridan min saqaratin wa biha tasamkiduhu. Wahai Daud, ujar Allah Ta'ala, sungguh bahwa engkau keluarkan seorang muridlah dari mabuk misalnya, huwa pihak yang berada dalam kemabukan itu, tasamkiduhu yang engkau selamatkan dia. Nah, maksudnya mabuk lawan dunia nih, andai kata ada murid, seorang murid penuntut ilmu lah yang mabuk dengan dunia, lalu engkau keluarkan dia dari itu, Fa'abtu buka, maka aku akan mencatat engkau indi di sisiku, kata Allah Ta'ala, jahidan, sebagai seorang pahlawan yang berjasa. Dan siapa yang kucatat dia di sisiku sebagai pahlawan yang berjasa, la takunu alaika wasyatun, maka tidak akan ada lagi atas dirimu itu kegelisahan, wala faqatun, dan tidak ada kesusahan atau keberhajatan ilal makhlukin kepada makhluk. Hati kamu itu tidak ada lagi merasa ya kan bergantung lawan makhluk. Itu kalau orang sudah dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai pahlawan. Ya Daud, tamassak bi kalami, wahai Daud, ujar Allah Ta'ala, peganglah kata-kataku. Wa khudh min nafsika li nafsik, dan ambillah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Artinya potensi yang ada dalam dirimu itu ambil untuk sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu sendiri. La tufiyanna minha, nah janganlah engkau tufiyanna minha fa ahjuba anka mahabbati. Nah jangan engkau salah tulis beginilah, tuminan minha, jangan engkau percaya sepenuhnya dengan dirimu. Nah, jadi jangan dipegang dirimu itu, maka ujar Allah Ta'ala, aku akan mendinding darimu kecintaanku. Dan janganlah engkau membuat hamba-hambaku berputus asa dari rahmatku. Dan putuskanlah syahwatmu. Nah, keinginan-keinginan jahatmu itu bainama abhasus syahwat bid'afati khalqi. Ini salah lagi lah, hanya saja aku itu membolehkan syahwat itu untuk hamba-hambaku yang lemah. Jadi syahwat itu adalah ya bebas asal urusan yang bukan maksiat aja boleh-boleh aja, tetapi itu untuk hamba-hambaku yang lemah, kata Allah Ta'ala. Bagi orang yang kuat seperti kamu, wahai Daud, itu tidak boleh lah. Meskipun itu boleh, misalnya makan itu banyak boleh aja lah, tapi untuk orang sekelas engkau, wahai Daud, itu tidak boleh. Bagi orang-orang yang lemah ya boleh gitu lah. Ma balulaku ya nalu syahwat. Apa keadaan orang-orang kuat itu untuk mencapai segala keinginannya, kainahatan kusuhalawata munajati, maka bila ia memuaskan dan mencapai keinginan syahwat ini lah, misalnya makan minum sepuasnya, nah itu akan mengurangi rasa manisnya bermunajat kepadamu. Dan hanya saja hukuman orang-orang yang kuat itu di sisiku, tapi mau tanawul, yaitu di tempat mereka itu
mencapai apa yang mereka inginkan. Ada namanya silu ilaihim, yaitu sekurang-kurang sesuatu yang sampai kepada mereka. Hukuman itu anah juga ukulahum, bahwa aku dinding akal mereka. Jadi akal mereka itu gak ada berfungsi dengan baik. Kenalah kailam arda dunia li habibi wa nazahtuhu anha. Nah, ini lam arda dunia li habibi, inilah, dan karena aku tiada rida dunia itu untuk kekasihku, dan aku singkirkan kekasihku itu daripada dunia. Wahai Daud, jangan engkau jadikan antara aku itu ada orang alim yang mendinding engkau dengan mabuknya ia daripada mencintaiku. Nah, ini ada orang alim yang kadang-kadang mabuk dengan dunia, ini justru mendinding orang lain dari Allah Ta'ala. Ini kenapa? Karena itu yang dipikirkannya dunia aja. Ulaika quta'u tarik. Nah, kalau ada orang alim yang mendinding dari Allah Ta'ala, maka itu adalah hakikatnya mereka itu para perampok jalanan ala ibadil muridin, terhadap hamba-hambaku yang menginginkan aku, kata Allah Ta'ala. Maka isa'in ala tarki syahwat, engkau minta tolong untuk meninggalkan syahwat itu bi'idmani saum, dengan terus-menerus berpuasa. Wa iya kau tajribata bil iftar, dan hati-hati kamu jangan sampai coba-coba dalam berbuka. Baina mahabbatil saum wa idmani, karena kecintaanku itu kepada puasa dan mengekalkan puasa. Nah, jadi puasa ini ada secara syar'i, ini adalah menahan diri dari makan minum, bahkan menahan semua anggota badan kita ini melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, gitu. Nah, ada secara puasa itu artinya menahan adalah, yaitu tadi, bukan cuma menahan dari makan minum, menahan mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lidah mengatakan yang haram adalah. Nah, bahkan menahan hati daripada hal-hal yang haram, misalnya berburuk sangka kepada orang lain. Nah, itu puasa yang sesungguhnya. Nah, itu orang-orang yang semacam itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian al-babu hadi wal arbaun bisyukri, ini bab yang ke-41, itu tentang syukur. Nah, syukur ini pun salah satu hal yang wajib setiap orang muslim yang balik berakal itu untuk bersyukur kepada Allah, itu hukumnya wajib. Nah, syukur ini dari dalam hati dulu asalnya, karena rangkaian syukur itu dari ulama ada yang pertama, orang itu mesti yakinnya bahwa nikmat itu datangnya cuma dari Allah, tidak ada dari yang lain. Nah, yang kedua, hal syukur itu yaitu gembira hati seseorang itu ketika mendapat nikmat, bukan gembira kepada nikmatnya, tapi gembira kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Ta'ala. Ini bangga. Nah, yang ketiga, karena syukur itu menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Ta'ala. Nah, bahasanya itu gunakan gesen beribadah, jangan sampai menyalahgunakan nikmat yang diberikan Allah. Nah, yang keempat, orang bersyukur itu hanya lidahnya banyak memuji Allah, banyak baca alhamdulillah. Nah, itu bagian yang paling belakang lah. Alhamdulillah itu yang paling utama. Fondasi syukur itu adalah kita memainkan tauhid, adalah bahwa tidak ada nikmat itu datangnya kecuali dari Allah Ta'ala, dan itu harus diyakini seyakin-yakinnya. Nah, karena di Quran itu jelas lah, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, apapun yang ada di dalam diri kalian daripada nikmat, maka itu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Nah, kemudian syukur itu adalah
kewajiban yang pertama, yang kedua sifat mulia nah, yang merupakan salah satu daripada maqamatul iman wal yakin, itu tahapan iman dan yakin. Jadi kalau orang beriman itu lah dan dia bersyukur, berarti imannya itu punya kelas, sudah berkelas. Ya, ada orang iman tuh sekedar meyakini mana dua kalimat syahadat gitu aja kan. Tapi sabar kadada, ya kan syukur kadada. Nah ini apa takut kadada juga, harap lawan Allah kadada juga, cinta kadada juga, jadi kelasnya ada. Karena iman itu ada makamnya itu, kelas-kelasnya adalah. Nah, ini diawali dari taubat, itu langkah pertama orang meniti tahapan iman dan yakin itu adalah sesudah dia bersyahadat. Nah ini dia mesti bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini langkah awal. Nah kemudian ya habis taubat tuh hanya zuhud terhadap dunia. Nah hanya begini sabar, hanya syukur, hanya takut, hanya raja, dan mengadakan takut dan raja itu dahulu, hanya sabar, hanya syukur. Nah hanya kena tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah hanya cinta, ridha dan cinta kepada Allah Ta'ala. Itu makam-makam iman, tingkatan iman. Ilaman Allah Ta'ala karena syukrat bizikri bi kitabih ma'anahu qala wa la zikrullahi akbar. Nah ketahuilah menjadi Imam Al-Ghazali bahwa Allah Ta'ala menyertakan syukur itu dengan zikir di dalam kitab Al-Quran. Jadi perintah syukur itu disertakan dengan perintah berzikir. Nah padahal zikir itulah Allah Ta'ala sendiri menjelaskan wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu paling besar adalah. Nah kalau syukur disertakan dengan zikir, artinya disertakan dengan hal yang paling besar, nah maka syukur ini berarti sesuatu yang besar juga. Disandingkan adalah, nah Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah, berzikirlah kalian kepadaku. Nah ini sebut namaku, ingat dalam hati kalian akan aku, kata Allah Ta'ala, maka aku pun akan menyebut nama kalian. Nah bahkan di dalam hadis qudsi itulah Allah Ta'ala merincikan tentang bagaimana Allah menyebut nama-nama orang yang suka menyebut nama Allah atau mengingat Allah Ta'ala. Nah ujar Allah Ta'ala, in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa in zakarani fi malain zakartuhu fi malain khairin min malaihi. Apabila orang itu menyebut namaku, mengingat aku dalam kesendiriannya, maka namanya pun akan kusebut dan kuingat, kata Allah, dalam kesendirianku. Tapi jikalau seorang hamba itu menyebut dan mengingat aku di tengah-tengah orang banyak pun berjamaah, maka akan disebut pula namanya, kata Allah, di tengah-tengah jamaah yang lebih baik daripada jamaahnya. Nah maksudnya Allah Ta'ala akan menyebut nama orang itu di tengah-tengah malaikat. Maka orang itu akan terkenal di kalangan malaikat. Nah jamaah malaikat itu lebih baik dari jamaah kita di dunia ini. Karena dunia ini, manusia ini kita campuran dia, ada yang baik, ada yang bina. Ya, kalau malaikat itu berada la yasunallaha ma amarum wa yaqaduna ma yumarun, tidak ada yang maksiat. Malaikat itu lah. Nah, cuma di sinilah tafsirnya ini panjang banget ahli tafsir itu lah. Nah, jadi ada siapa yang mengingat aku dengan berbuat taat, kata Allah Ta'ala, maka akan aku ingat dia dengan apa? Dengan memberikan pahala yang besar kepadanya. Dan apabila ya macam-macam lah itu tafsirnya panjang banget bawahnya, adanya ahli tafsir itu. Nah cara mengingat Allah Ta'ala itu bukan cuma dengan misalnya menyebut Allah atau di hati ingat Allah. Nah,
setiap perbuatan taat kita kepada Allah Ta'ala itu usahakan untuk ingat kepada Allah Ta'ala, dan itu yang lebih bagus. Jangan ingat sebelum sembahyang sudah ingat sembahyang terdahulu, ya ini lain itu. Maksudnya di dalam sembahyang itu justru kita ingat, jangan alasan anak parai sembahyang sebelum sembahyang sudah sembahyang. Kayak apa? Ingat aja itu sudah sembahyang sudah. Itu jaga kawal itu sebelum makan sudah makan. Jadi bila lapar parut ingat sudah makan nggak jadi makan biar rusak baning deh bapak. Ini ada, itunya aja sudah sebelum sembahyang sudah sembahyang, parah ya sembahyang, sebelum makan sudah makan nggak ada kawal. Ini bahkan setengah jam aja terlambat ini sakit mah. Washkuru li wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku kata Allah, jangan kalian kufur. Nah, kufur itu lawanan syukur lah. Nah, jadi arti syukur tadi itu yang pertama ingat bahwa nikmat itu datangnya cuma dari Allah. Ini harus yakin seyakin-yakinnya, jangan sampai kita ini model berkeyakinan wah ini nikmatnya dari si anu dari si anu. Nah iya ini orang nih kufur segala. Nya perantara aja yang lainnya itu, dan inya pun jadi perantara itu Allah Ta'ala menundukkannya maturnya. Jadi model kayak wayang itu di tangan dalangnya itu. Nah, terserah dalangnya namanya sih ya kemarin wayang udah hafal dia nah ya timbul membari aja kan dalangnya maturnya itu wayang apa kulitnya itu kan bisa ada yang membari. Nah kemudian hati kita mesti gembira tadilah kepada Allah Ta'ala. Jangan memandang sedikit banyaknya lagi nikmat itu, tapi pandanglah ini datangnya dari Allah. Ini gak ada usah kan diberi duit lah. Misalnya kita ini kurang besar, menganggap gubernur lah itu. Biar gubernur gini, ada orang ketambahan gubernur, aku kirim salam lawan si Anu. Nah, bangga banget, nang dikirimi salamnya itu lah. Padahal jampa-jampa kalau memberi duit. Nah cuma kirim salam aja. Nah artinya kalau kirim salam itu kan gubernur itu ingat loh ini berarti gitu. Nah kayak itu juga kita nih kalau dapat nikmat dari Allah berarti kita ini diingat oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita perlu kita banggakan. Nah, maka di Quran itu kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh wahai Muhammad, dengan anugerah dan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Ini berputing anugerah Allah dan rahmat Allah. Jadi maksudnya itu bukan dengan pemberiannya, tetapi dengan Allahnya yang memberi. Nah, kalau pemberiannya ini bila sedikit kena masam mah, bila banyak hanya kena senang. Nah kemudian itu syukur yang ketiga adalah gunakan nikmat itu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Ta'ala. Hanya yang keempat tadi banyak baca Alhamdulillah. Nah itulah syukurlah. Nah bila lalawanannya itu ukur ngarannya. Jadi bila orang dapat nikmat tapi nya kada ingat kada yakin bahwa ini dari Allah. Bahkan dia mengatakan dari si A, si B dan seterusnya. Nah ini orang kufur. Atau hatinya itu kada senang kada gembira dapat nikmat itu. Kenapa? Karena melihat nikmatnya ini menurutinya kedikitan dia. Nah ini pun berarti kufur karena lelawanan syukur itu kufur. Nah atau orang itu menggunakan nikmat untuk hal-hal yang tiada diridai oleh Allah Ta'ala. Ini disalahgunakan nikmat itu justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini orang kufur nikmatnya. Nah tahu kada ada sama sekali lidahnya baca Alhamdulillah.
Nikmah makan semestinya baca alhamdulillah karena makanannya bina iwak paling. Nah, ada alhamdulillah misalnya. Dari iwak paling itu kadang-kadang nyaman dan naik. Buka liur aja makan iwak paling. Hati-hati jangan kebanyakan kalau bina. Ya, lu nanti siang kawan sugi bener. Jadi bilanya ke rumahnya itu makanan di rumahnya itu pada bisa tertinggal iwak karing itu. Nah, meskipun yang lain-lain banyak kayak itu lah, tapi iwak karing pasti ada. Nah, kejulan. Nah, itu yang paling nyaman bagi gue jadi itu sudah. Nah, berarti orang sugihnya iwak karing juga. Wa qala Allah ta'ala ma yaqalullahu bi adzabikum in syakartum wa amantum. Dan Allah berfirman, Allah Ta'ala tidak akan mengazab kalian, menyiksa kalian jikalau kalian bersyukur dan beriman. Nah, jadi syukurlah, iman dan syukur itu untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jangankan diazab lah, orang yang bersyukur itu justru dijanjikan oleh Allah Ta'ala ditambah nikmatnya itu. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Ta'ala memberikan pengumuman. Pengumuman itu artinya diumumkan kepada semua orang. Nah, apa isi pengumumannya? Jikalau kalian pandai bersyukur, ku tambahin nikmatku, kata Allah. Tetapi jikalau kalian kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Nah, jadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, menambah nikmat itu tidak akan berubah, akan terus seperti itu selama kita tidak berubah. Artinya selama kita tetap bersyukur kepada Allah pada berubah. Nah, ini enam nikmat Allah Ta'ala ini bisa dicabut oleh Allah Ta'ala karena kita sendiri berubah. Yang dahulunya bersyukur itu hampir bersyukur. Maka jangan salahkan Allah kalau nikmat yang ada itu ditarik oleh Allah Ta'ala. Hanya di Quran itu ayat lain apa, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sebenarnya ayat ini adalah itu tentang orang yang bersyukur kemudian tidak lagi bersyukur. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kebiasaannya terhadap satu kaum, artinya memberikan kenikmatan itu tidak akan berubah, terus akan diberikan seperti itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu yang merubah kebiasaan mereka yang dahulunya bersyukur, nah kemudian hampir bersyukur. Nah itu maka pemberian nikmat dari Allah pun akan berubah. Nah, maka satu negeri yang aman, tentram sekalipun, nah, kalau tidak lagi bersyukur, maka negeri itu akan ditimpa kekacauan. Wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha min kulli makanin fakafarat bi anhumillah adakah Allah libasal ju'i wa khauf. Allah Ta'ala itu memberikan perumpamaan. Ada satu negeri yang aman, damai, sejahtera. Asalnya adalah fakafarat bi anhumillah. Kemudian negeri itu penduduknya maksudnya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Nah, maka yang tadinya ini aman, damai, tenang, tenang, tentram itu, adakah Allah libasal ju'. Maka Allah rasakan kepada penghuni negeri itu, penduduk negeri itu akan kelaparan. Jadi nikmat kesejahteraan itu ditarik oleh Allah Ta'ala gara-gara kada bersyukuri nikmat itu.
Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa sanajzi syakirin, kami akan memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang syukur. Nah, makanya salah satu nama Allah Ta'ala itu adalah Asy-Syakur. Syakur itu artinya orang yang memberi balasan terhadap orang-orang yang bersyukur. Ini orang bersyukur itu akan diberi balasan oleh Allah Ta'ala. Balasannya itu banyak dan bahkan ditambah terus oleh Allah Ta'ala. Wa qala azza wa jalla an iblis al-la'in la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang iblis lanatullah alaih. Nah, ujar iblis, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, sungguh aku akan duduk untuk menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, jadi jalan ini diumpamakan seperti jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah, yaitu iblis akan duduk untuk menghalang-halangi orang menjalani. Nah, kila ada yang mengatakan maksudnya buat tariku syukri, jalan syukur. Nah, jadi iblis ini menghalang-halangi orang untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena iblis tahu bila orang tidak lagi bersyukur kepada Allah, maka ia akan mengalami nasib yang sama atau mirip lawannya. Nah, itu nasib azab Allah Ta'ala. Kalau ayat panjangnya, dan lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ujar iblis, aku datang kepada manusia itu dari arah depan, arah belakang, ya kan? Arah kanan dan arah kiri. Nah, jadi 4 penjuru inilah. Nah, untuk apa? Kalau tajidu aktsarahum syakirin, maka nanti engkau ya Allah, ujar iblis, tidak akan mendapatkan hamba-hambamu itu bisa bersyukur kepadamu. Artinya ini berusaha memalingkan orang ini dari bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya 4 penjuru lah, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Nah, cuma di situ untung ada 2 yang tidak disebutnya, dari atas dan bawah. Nah, jadi maksudnya dari atas itu adalah untuk supaya selamatlah dari iblis dan setan ini. Nah, orang itu harus benar-benar menjalin hubungan yang kuat lawan Allah Ta'ala. Itu dari atas, yaitu dengan memantapkan iman dan tawakalnya kepada Allah. Nah, itu iblis dan setan menyarah. Nah, yang kedua dari bawah itu maksudnya adalah dia memantapkan hubungan terhadap sesama makhluk dengan bersifat tawadhu. Nah, ini yang menyarah iblis, karena di ayat lainnya adalah faida qara'atal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila kamu ingin baca Quran, ingin beribadah kepada Allah, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, kenapa minta perlindungan kepada Allah? Ini bukti kita beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Kenapa? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena iblis dan setan itu tidak punya kemampuan untuk menyesatkan orang yang benar-benar beriman dan bertawakal kepada Allah. Nah, jadi itu senjatanya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Nah, hanya saja kekuasaan kemampuan iblis dan setan itu untuk menyesatkan orang yang memang menjadikan setan itu sebagai pemimpinnya. Jadi sesedikit hingga bukanya ke situ, sakit kepala aja, dijantik hantu bisa jadi ini bubur habang, bubur kuning. Sudah nangka itu pada hulu ini sudah jadi mainannya apa? Ya periksa dulu
dokter berapa kan? Emang kesehatan itu sakit kepala kenapa? Sakit mah, kenapa sakit mah? Kurang makan, banyak makan itu kan. Ini kadang langsung aja bila sakit kepala, datu anu minta anu aja. Ah, iya benar sudah. Pak Dajar udah diandaki itu, besar angkis lagi. Nah itu dilanjurkan nyarannya. Waqala wala tajidu asarahum syakirin. Nah ini maka setan iblis mengatakan, engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu orang yang bersyukur. Nah, jadi artinya iblis setan ini lah misi utamanya itu menjadikan orang-orang tidak lagi bersyukur kepada Allah. Kenapa? Hanya tahu tadi lah, bilanya orang pada bersyukur, nah siap-siap dapat adab dari Allah Taala. Sama loginya. Ini iblis setan ini kada mungkin lagi lah masuk surga. Karena ngarannya aja iblis, arti iblis itu orang yang diputuskan dari rahmat Allah. Surga itu kan tempat rahmat Allah Ta'ala lah. Kalau diputuskan berarti ya kada masuk surga lagi. Itu sudah namanya putus segala dari rahmat Allah itu kada mungkin. Nah juga iblis ini adalah satu-satunya hal yang meringankan ia dalam neraka. Kalau ada masuk surga berarti masuk neraka aja kan. Nah, untuk meringankan dalam neraka itu, inya mencari kawan sebanyak-banyaknya. Inya mun saurangan aja sudah sakit-sakit, tambah saurangan lagi, nah, sakit benar, punya banyak kawan ini tak kurang-kurang juga, padahal sama ya sakitnya cuma ada hiburannya lah. Yang contoh aja, kayak puasa, mun puasa Ramadan tuh serumahan puasa rasa nyaman aja, bila puasa sunat saurangan nung puasa, nah ini lah anak bini nyaman-nyaman makanan nggak ada yang sakit benar. Seurangannya puasa. Nah sehingga di Quran itu lah dikatakan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja iblis dan syaitan itu mengajak orang-orang yang mau mengikutinya supaya apa? Supaya sama-sama masuk neraka. Muninya ya ada mungkin lagi lah terhindar dari neraka masuk surga itu ada mungkin. Nah ini upayanya itu mencari kawan. Nah, jadi hati-hati kita jangan sampai jadi kawannya. Nah, maka di Quran itu ditegaskan lah iblis setan itu kan musuh. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Nah, nyata itu padahal kita pada melihat lawan setan ini, tapi dikatakan Allah musuh yang nyata, maksudnya apapun lah yang dilakukan oleh setan itu sebagai bentuk permusuhannya lawan kita. Nah, kalau musuh itu berarti tujuannya hendak mencelakakan kita. Nah, meskipun kadang-kadang pada zahirnya model yang kayak membantu kita. Ya tadi lah negari-garing mandak bubur habang bubur kuning di bawah pohon panggang misalnya hampir garing. Misalnya, nah kayaknya model membantu, tapi di sisi situ menguntungkan, tapi di sisi lain iman dan tauhid kita yang korban. Nah kemudian waqala ta'ala Allah berfirman lagi, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Ya Allah Ta'ala. Nah, sehingga kita wajib berusaha berjuang supaya menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Tapi kalau sudah berusaha dan sudah mencapai itu jangan merasa. Nah ini salah satu tipu daya iblis ini. Nah, kita bersyukur dan merasa bersyukur, lalu timbul ujub. Nah, bila timbul ujub, kena gak ada diterima aja lagi. Nah, jadi kita berusaha bersyukur, bisa bersyukur, jangan merasa sudah melaksanakan syukur yang sebenarnya. Nah, makanya para malaikat itulah mereka apa yang diperintahkan Allah kepada mereka itu dilaksanakan oleh malaikat termasuk bersyukur. Itu dilaksanakan oleh malaikat, tapi malaikat itu mereka mengatakan, ya Rabbana ma syakarnaka haqqa syukrik. Wahai Tuhan kami belum lagi bersyukur kepadamu dengan sebenar-benar syukur. Nah, padahal membuktikan kesyukuran mereka adalah malaikat itu apa aja yang disuruh oleh Allah dikerjakan, kadada keberatan atau protes itu. Maka malaikat itu bila disuruh bertasbih itu aja seumuran baca tasbihnya. Ada yang disuruh ruku, beumuran ruku aja ada berhampiran. Nah, coba pian sampai sejam ruku ini tahan sakit pinggang. Malaikat tidak ada nama mengeluhnya. Tapi sudah selesai perintah itu dikerjakan, mereka mengatakan kami belum lagi melaksanakan syukur yang sebenarnya. Nah, itu maksudnya lah kita ini disuruh bersyukur, ya berusaha lah untuk bersyukur, cuma jangan bila sudah merasa pas sudah ya semua aja hal-hal yang baik itu disuruh kita mengerjakannya, kerjakan dengan sebaik mungkin, tapi kalau sudah tercapai jangan merasa sudah selesai adalah. Nah, karena itu tanpa disadari, karena kalau orang sudah merasa maksimal lah bahasa orang lain ya lah, itu yang muncul di hatinya kita ujub. Nah, bila ujub itu penghalang diterimanya ibadah itu. Dan ini adalah gawian dari syaitan, iblis dan syaitan. Karena iblis dan syaitan itu berupaya keras lah untuk menyesatkan kita. Bila cara ini kadang mampan, cara yang kedua, kadang mampan cara yang ketiga, kadang mampan cara keempat, itu sampai 7. Karena di dalam kitab Minhajul Abidin itu bilainya tawa mengalahkan iblis dan setan 7 tahapan. Atau orang-orang tinju ini 7 ronde lah gitu. Ya, nah barunya selamat untuk kali itu. Cuma iblis tidak berhenti sampai di situ karena basah lagi nya. Nah, sehingga itu di musuh yang nyata lah kita ini kada pernah ada gencatan senjata lawan iblis dan setan. Lain Israel dan Palestina itu hampir sudahnya. Menculas ya Israel ini orang sedang merdeka di bomnya aja masih ya. Tapi kalau iblis dan lawan melawan iblis dan setan itu ada istilah bahambihan. Nah, jadi makanya pintar benar mencari kelengahan kita ya. Nah, jadi sehingga kita disuruh selalu ingat kepada Allah Ta'ala, memantapkan iman dan tawakalnya supaya ada lengah dari iblis dan setan. Nah, itu aja dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa dan kekurangan kita zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang selalu bermanfaat kita, dan memahamannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan Fatimah dan Rasulullah kita surga budaya dan desa besirrin Nabi wa alim Nabi wa besirri surat al-Fatihah dan najatan mereka إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا على كل حال ونعوذ بالله من حلال النار والمعصية بكتاب جعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا ولا جنسي ولا تجعلنا ممن خلق وعصى ربنا لا نعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله إخلاص وطلب العلم ما كنا شريكا بجنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لك الحمد لما تسلم على المتقين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Kemudian pemberitahuan malam ini insya Allah nah, Habib dari Hadramaut datang di majelis Nurul Mustafa. Dan mungkin ini tidak pernah lagi kita datang pertama kali mungkin. Allahumma salli.